Bumi ini mampu kasih makan seluruh penghuninya, tapi nggak akan mampu kasih makan satu orang serakah. Itu adalah wejangan dari seorang tokoh dunia dengan tujuan mengingatkan kita untuk tahu diri atau tahu batasan. Mungkin karena manusia dikasih hawa nafsu, makanya bisa bikin orang jadi serakah. Musibah bencana alam yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia ini adalah hasil dari keserakahan manusia. Pengusaha yang mau duitnya tambah banyak, terus ketemu penguasa yang suka pencitraan. Klop itu. Jadi kayak ada simbiosis mutualisme di situ. Pengusahanya dapat cuan, penguasanya dapat citra. Tapi sayangnya, yang nikmatin itu semua ya cuman mereka doang. Endingnya ya pasti rakyat yang jadi korban. Coba lu perhatiin, perusahaan-perusahaan logging kayu yang kalau menurut datanya itu legal, ada nggak yang peduli dengan kekacauan saat ini? Kagak peduli mereka, yang penting kan duit udah masuk. Itu perusahaan yang legal aja kayak gitu. Apalagi yang ilegal logging, lebih bodoh amat lagi. Ini udah meresahkan banget sih. Karena deforestasi hutan di Indonesia itu ada di urutan kedua dunia setelah Brasil. Lu bayangin segimana gedenya hutan kita yang dibabat sampai bisa jadi peringkat 2 dunia. Kejadian yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu bukan nggak mungkin bisa terjadi juga di daerah lain. Karena banyak banget tambang-tambang liar yang beroperasi di situ dan itu pasti mengurangi luas hutan kita. Pak Prabowo itu kabarnya udah gondok banget itu ngelihat fenomena ini. Dan kelihatan udah nggak percaya lagi sama Menteri Kehutanannya saat ini. Ya mungkin inilah alasan kenapa Pak Prabowo perintahin Jenderal Safri Samsudin untuk ngeberesin masalah ini. Oke, mari kita mulai pose proof-nya. Ini dia. Warna-warna. Logonya mana? Kameranya udah fokus belum? Papnya mana, woi? Akbar, ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Tolong maju kami, Tuhan. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Allah Akbar. Allah Akbar. Itu. Allah, ya Allah. Kali. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya Allah. Banyak pakar yang bilang kalau penyebab utama banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat itu karena penebangan hutan yang gila-gilaan sampai bikin air yang turun itu nggak terserap dengan baik ke dalam tanahnya. Coba lu bayangin nih ya, hujannya gede dengan jumlah air yang banyak banget, turun barengan. Terus nggak ada yang menyerap, soalnya nggak ada pohonnya, karena ditebang semua. Nah, mau lari kemana itu airnya? Ya endingnya dia bakalan cari lokasi yang paling memungkinkan. Ya ke daerah yang dihuni penduduk. Bener nggak? Nah, masalah yang bikin gua kesel adalah udah tahu rakyat lagi kena musibah, kok bisa-bisanya Menteri Kehutanan kita malah sibuk mempersiapkan acara fun walk partainya di Riau. Walaupun pas gue lihat ada perubahan di acara, kalau nggak salah, dari awalnya fun walk itu diganti jadi donasi untuk banjir. Tapi ini udah ngebuktiin Menteri Kehutanan kita si Raja Juli Antoni ini kayak nggak peduli sama sekali dengan hutan kita. Dan nggak nyadar kalau biang masalah bencana ini tuh sumbernya ya bisa dibilang dari kementerian yang dia pimpin. Dan dari sini gue sadar, no wonder lah kalau kata Pak Mahfud. Pak Prabowo kelihatan ngamuk sampai harus ngebeli data dari pihak asing masalah ekspor tambang sebagai perbandingan. Pada tahu nggak itu maksudnya? Menurut gue itu berarti ada keraguan kalau anak buahnya ini nggak beres. Nah, kenapa ragu? Lah ya anak buahnya aja kayak gitu kelakuannya. Nggak Bahlil, nggak si Juli Antoni, sama aja errornya menurut gue. Makanya gue maklum pas Pak Prabowo perintahkan Menteri Pertahanan untuk menertibkan tambang-tambang liar atau tambang-tambang yang bermasalah. Padahal kalau diurutin, itu kan harusnya urusan Menteri Kehutanan sama Menteri SDM, bukan kerjaan Menteri Pertahanan. Karena posisi tambang itu kan ada di tengah hutan, yang seharusnya Raja Juli juga ikut jaga dan mengawasi tambang-tambang itu. Tapi kok bisa banyak yang lolos? Soal penebangan hutan juga tuh. Kenapa dikasih izin semua? Raja Juli ini kan sekolahnya tinggi ya. Kok ngaco? Masa ngatur ini aja nggak bisa?
Apa susahnya sih keluarin kebijakan hutan yang bisa dipotong itu sekian hektar? Wilayahnya di sini, terus dikasih batasan juga. Bisa kan kayak gitu? Kok malah dibiarin aja? Lu lihat sendiri kan, dari video itu kita lihat kalau banyak tumpukan kayu. Bahkan di video itu kelihatannya lebih banyak tumpukan kayunya daripada air. Mungkin alam lagi ngasih lihat ke kita semua sebangsat apa kelakuan para pengusaha dan penguasa kotor yang seenaknya gundulin hutan di sana. Kalau sepenglihatan gue, itu adalah kayu-kayu yang udah terpotong. Tapi kalau kata pihak Kementerian Kehutanannya malah kayak gini. Terkait dengan kayu-kayu yang menyertai arus banjir. Hasil analisis sumber-sumber kayu itu satu adalah kayu lapuk, dua juga kayu yang akibat tadi pohon tumbang. Dia pikir kita semua bego kali ya? Bisa-bisanya negara punya pejabat kayak begitu. Tolol, ngapa lu ngeles mulu? Kok malah jadi mirip kayak Jokowi? Statement itu merupakan bukti kalau Kementerian Kehutanan kita itu harus dievaluasi total. Kualitas pejabatnya parah banget. Kualitas menterinya lebih parah lagi. Kalau Menteri Kehutanannya aja nggak mampu ngurusin hutan, terus siapa yang mau ngurusin hutan kita? Masa mau nyuruh Tarsan? Emangnya ada Tarsan di Indonesia? Dan kocaknya, Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH adalah Menteri Pertahanan. Mungkin karena saking gobloknya itu si Raja Juli Antoni sampai Menteri Pertahanan harus ngurusin kerjaannya Menteri Kehutanan. Ya kalau kayak gitu terus fungsinya si Raja Juli Antoni ngapain? Mending pecat aja sekalian. Walaupun terbukti abis Pak Prabowo perintahin Menhan untuk jadi komandan Satgas PKH itu ada jutaan hektar hutan negara yang udah dibalikin karena sebelumnya tuh dipakai sama tambang-tambang dan juga penebangan liar atau yang bermasalah. Tapi disinilah kita bisa ngelihat segoblok apa itu si Raja Juli Antoni dalam menghadapi para mafia yang ngerusak hutan kita. Ya, nggak tahu dia nggak berani atau jangan-jangan malah dia juga bagian dari mafianya itu. Bahkan masalah yang ditemuin sama Satgas PKH itu ngebuat kita semua kaget dan heboh banget. Kayak contoh tuh yang baru-baru ini lagi ngehits dan masih ngehits soal adanya bandara di Morowali yang ternyata tidak ada perangkat negaranya. Sampai akhirnya jadi polemik di masyarakat dan kembali menyeret nama si Joko Widodo. Nah, abis itu mendadak keluar sekumpulan makhluk tolol yang bernama Konco Jokowi yang minta Menhan dipecat. Emang udah nggak ada obatnya lagi nih para pendukung Jokowinya. Level tololnya itu mereka udah mentok tuh. Menhan udah kerja dengan baik dan benar malah minta dipecat. Kan bangsat itu mereka semua. Giliran wapres yang kayak gitu malah disembah-sembah. Emang sengklek gitu otak. Dah, balik lagi ke masalah mafia. Menurut informasi yang gue dapet, Indonesia udah kehilangan sekitar 10 juta hektar hutan. Ini bahaya banget loh. Kalau nggak buru-buru diberesin, kejadian seperti di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Baratnya bakalan keulang di wilayah lain kayak Kalimantan atau Sulawesi. Karena ya, gue rasa kita semua udah pada tahu ya, kalau di pulau-pulau itu banyak tambang-tambang liar dan penebangan hutannya. Dan karena gue ngeliat ini adalah masalah yang cukup serius, gue rasa Menteri Kehutanan kita si Raja Juli ini udah di ujung tanduk. Yang jelas, lu udah pada tahu kan soal isu kalau si Raja Juli itu ada di kabinetnya Prabowo karena dia orangnya Jokowi. Ya walaupun nggak ada masalah juga sih kalau Pak Prabowo mau ngebales budi dengan naruh orangnya Jokowi di kabinet, itu kan haknya presiden. Cuman masalahnya pastiin aja orang-orangnya Jokowi itu ada di posisi yang tepat supaya Pak Prabowo-nya juga terbantu dengan kinerja para menterinya. Tapi kalau Raja Juli Antoni ini, gua rasa bukan orang yang tepat untuk ngurusin hutan kita. Dan prediksi gua, si Raja Juli kayaknya bakalan dicopot dalam waktu dekat atau nggak lama lagi lah. Karena ya emang skillnya nggak nyampe. Kalaupun Pak Prabowo mau mempertahankan dia di istana,
ya kemungkinan bakalan dikasih tugas yang nggak terlalu penting-penting amat. Karena udah terbukti kok, kagak bisa dia ngurusin hutan. Malah jadi beban penderitaan untuk rakyat dan jadi beban kinerja pemerintahannya Prabowo. Dan yang nggak kalah penting untuk saat ini adalah bagaimana penanganan bencana ini bisa berjalan lancar. Terakhir tuh gue dengar udah 300-an orang lebih yang dinyatakan meninggal dunia karena bencana banjir bandang ini. Sama itu tuh, tinggal ngurusin gimana caranya supaya korban yang selamat ini bisa dapat bantuan secepat mungkin. Walaupun akses jalan dan beberapa infrastrukturnya terputus. Ketua DPR Puan Maharani juga udah menegaskan untuk penanganan bencana ini. Dia minta akses jalan yang terputus itu jangan sampai menghambat pemberian logistik. Pak Prabowo juga gercep tuh perintahin bawahannya untuk melakukan berbagai macam cara yang penting bisa menjangkau masyarakat. Sedangkan Menhan Safri juga udah ngomong dengan tegas, kagak ada lagi rapat-rapatan, harus buruan eksekusi. Ya semoga aja permasalahan bantuan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Oke? Apa lo? Warna-warna. Logonya mana? Kamera udah fokus belum? Popnya mana woi?